Ekspresi keras Jokowi di depan hidung LBP. Sinyal 3 menterinya bakal di-reshuffle. Foto ekspresi Jokowi dengan pose menyamping di depan para menterinya menarik untuk dianalisis. Apalagi momen itu bertepatan dengan ekspresi kecut LBP. Walaupun wajah Pak Jokowi tak terlihat, sikapnya itu tak perlu ditafsirkan lagi karena memang dalam konteks itu, beliau sedang kesal tingkat tinggi dengan kinerja para menterinya. Kalau mau ditelisik lagi, ekspresi yang tertangkap jelas kamera adalah ekspresi Luhut Panjaitan. Nampak ekspresi LBP seperti gelagapan di depan Pak Presiden. Ada apa gerangan? Oke, why so serius? Ini hanya opini dan analisis penulis. Pak Jokowi kesalnya beralasan, Pak Luhut sebagai Menteri Senior dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kabinet Indonesia Maju. Sebenarnya kinerja agak kedodoran kalau tak bisa dibilang, malah mempertahankan status quo semata. Kanu Priyakapor dalam tulisannya di Reuters menjelaskan, sosok Luhut dianggap berperan dalam menjadi jembatan di antara partai-partai politik. Begitu juga bagi para investor, perannya sebagai penjaga gerbang juga membuat kepentingan partai-partai politik, termasuk PDIP sendiri terhalau dari kontrol Luhut dan Jokowi. Di sisi lain, dalam pandangan selintas mata, sebenarnya Luhut sebagai Menteri Senior turut dinarasikan sebagai pembela Presiden, sosok yang pasang badan buat beliau. Narasi ini berhasil meninabobokan para pendukung Presiden, termasuk pendukung Luhut yang sangat bersimpati ke beliau, berkat serangan Didu yang penuh framing tersebut. Kini angin istana mulai berubah. Dalam panggung istana, peran Luhut sudah mulai digeser Prabowo. Kemarahan Jokowi di depan hidung Luhut dan momen Jokowi bersama Prabowo untuk bicara soal ketahanan pangan menampilkan kepercayaan Presiden ke Prabowo itu bertambah. Sembari menjadi sinyal peran LBP mulai tergeser. Tapi Jokowi sebenarnya mengalami dilema dan politika tingkat tinggi. Kemarahannya di depan Luhut dan para menterinya pasti akan ditindaklanjuti. Sebagai presiden jelas kecewa dengan kinerja dua menteri, yang sebenarnya menurut angin berhembus adalah menteri sodoran si LBP. Dua menteri yang sama-sama punya anggaran besar, dan awalnya memberi harapan. Sayangnya dua menteri itu ternyata jeblok dan tak sesuai ekspektasi. Media sudah menyoroti, para pakar politik sudah angkat bicara, dan penulis sewot bolak-balik menggorengnya di sini. Siapa mereka? Pembaca sewot pasti paham dan bisa menganalisis dengan jitu. Karena level pembaca sewot pada umumnya sangat tajam, kritis, intuisi politiknya juga sudah terasa. Jadi penulis tak perlu ngedrop kedua nama itu di sini. Sebenarnya sangat disayangkan, dua menteri itu memiliki prospek atau menjanjikan. Ibaratnya dalam dunia investasi barangnya itu dari luar menjanjikan. Produknya menggiurkan dan memberi secercah harapan baik untuk Kabinet Indonesia Maju dan bagi rakyat Indonesia sendiri. Nyatanya jauh banget dan langsung jeblok. Ada yang dari start awalnya menjanjikan langsung nyungsep. Ada yang dibutuhkan kinerja saat pandemi karena perannya vital. Nyatanya, lihat saja sendiri. Segelintir atau sebagian pendukung LBP termasuk Jokowi memang kerap terlena gaspol, menyikat keras dan dahsyat serangan kubu oposisi ke Presiden dan ke LBP. Tapi di sisi lain akhirnya luput untuk mengkritisi kinerjanya, khususnya LBP dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju, khususnya menyangkut peran dan kinerja mereka di tengah pandemi saat ini yang butuh peran ekstra dan kerja keras serta fokus yang sangat tinggi.
LBP sendiri sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman menampilkan prestasi paling jeblok. Anak buahnya yaitu Menteri KKP. Publik sudah paham bahwa LBP memang tak senang dengan mantan Menteri KKP sebelumnya. Maka disodorinlah orang Gerindra. Pembaca pasti tahu sendiri kinerja paling jeblok dari para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Itu juaranya adalah Menteri KKP. Sebagai paling bontot pastinya. Dan menterinya koplaknya ikut mengakuinya. Menteri Edi langsung minta maaf. Mau taruh di mana muka LBP? Jadi total sudah 3 menteri sodoran LBP yang memang tak layak dipertahankan. Memang pahit tapi harus ditelan. Makanya wajar Presiden murka. Investasi yang di ranahnya Menteri KKP juga hanya mengenyangkan gerbongnya juga kan. Dan aneh yang ditangkap hanya si Lim Swee King soal ekspor benih lobster. Padahal banyak yang bermain dan berpesta lobster. Nggak usah kaget dengan realita ini. Sekali lagi, why so serius? Inilah dilematika, drama politik tapi sayangnya pahit. Presiden murka. Silakan, ini momen dia untuk membereskan dan jangan mengulangi kesalahan sebelumnya. Karena kalau mau ditelusuri lagi, ya yang kena kalau mau belak-belakannya presiden sendiri. Kemarahan presiden juga turut menamparkan wajahnya sendiri. Wajah Kabinet Indonesia Maju adalah wajah menteri pilihan presiden. Beliau yang menyetujui dan mengangkat juga. Tak peduli mau ada sodoran atau pilihan, semua adalah tanggung jawab di beliau. Kecewa? Penulis biasa saja. Penulis sudah memiliki mindset, setiap pemimpin ada kelebihan tapi ada dark side, yang kalau tak dibereskannya ujungnya akan berdampak besar. Jangan hanya terus pasang kacamata kuda, memuji dan lupa mengkritisi, karena masa kepemimpinan presiden dan menterinya masih panjang. Kalau mengawal ya jangan hanya membanjiri pujian, tapi tak mengingatkan. Begitulah pura-pura. Salam dari kami, para rakyat jelata. Tonight, we will fly above the sky.